Kita mungkin sering lihat di berita atau bahkan orang-orang di sekitar kita yang hidup dalam lingkaran kemiskinan. Tapi di sisi lain, kita juga sering lihat berita dan sosial media, kenaikan dari jumlah kekayaan segelintir orang yang ada di dunia ini. Kenapa seolah-olah dunia ini tidak adil? Apakah kemiskinan yang selama ini kita lihat adalah murni sebuah keadaan yang tidak dapat dihindari? Atau ada pihak yang mengontrol semua ini? Fakta bahwa kesenjangan ekonomi tidak mungkin bersih secara menyeluruh memberikan gambaran kalau sampai kapanpun eksistensi orang kaya dan orang miskin akan selalu ada, karena masing-masing dari mereka punya peran untuk memutar roda ekonomi. Kalau kesenjangan ekonomi hilang sepenuhnya, tidak akan ada lagi masyarakat yang punya jiwa pekerja. Akhirnya para bisnis juga berhenti beroperasi. Jadi tugas pemerintah bukan menghapus kesenjangan, tapi harus memperkecil jarak dari kesenjangan ini. Tapi apakah kalian sadar kalau terkadang masalah kemiskinan ini sering dijadikan keuntungan bagi beberapa pihak? Ini mungkin terdengar kejam, tapi bersiaplah untuk mendengar fakta yang sebenarnya. Seperti yang kita bahas di awal tadi, kalau sampai kapanpun kesenjangan antara si kaya dan si miskin akan selalu ada, dan sebenarnya hal ini memang sudah seharusnya. Tapi yang jadi masalah adalah jarak kesenjangan itu sendiri. Karena yang membuat ketidakadilan ini menjadi bertentangan dengan moral adalah pemerataan dari kekayaan global yang jauh banget perbandingannya. Berdasarkan informasi terbaru, 1% orang terkaya di dunia menguasai 2/3 dari kekayaan global. Untuk tahu seberapa jauh hal ini dari kata adil, kita analogikan 3 potong pizza yang dibagikan untuk 100 seorang. Tapi di antara 100 seorang itu, ada 1 orang yang menguasai 2 potong pizza, dan sisa potongan pizza sisanya diperebutkan 99 orang lainnya. Ketidakadilan ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena kapitalisme. Tapi, kenapa masalah ini selalu bertahan, bahkan justru semakin parah? Meningkatnya persaingan pasar membuat pemilik bisnis harus melakukan berbagai cara untuk tetap mendapatkan keuntungan maksimal. Karena tingginya persaingan pasar dalam produk yang sama, membuat produk-produk yang mereka jual akan menurun harganya. Para produsen mungkin bisa saja menurunkan biaya bahan produksinya supaya keuntungannya stabil. Tapi hal tersebut akan membuat kualitas produknya juga ikut menurun. Jadi mereka mencari alternatif lain supaya mendapatkan keuntungan yang besar. Biasanya dengan memangkas upah para pekerjanya. Mungkin kalian mengira kalau upah yang kecil adalah hal yang tidak adil dan menyebabkan demonstrasi di jalan. Sebenarnya, orang-orang yang demo di jalan untuk menuntut kenaikan gaji mungkin bisa menjadi bumerang untuk diri mereka sendiri. Karena ketika gaji karyawan naik, otomatis mengurangi keuntungan bisnis. Mungkin pemilik bisnis bisa saja menaikkan gaji karyawan satu persatu. Tapi yang jadi masalah adalah jika mereka melakukan efisiensi keuangannya dengan cara mengurangi jumlah karyawan. Itu artinya jumlah pengangguran berpotensi meningkat, karena semakin sempitnya lapangan pekerjaan. Jadi, pilihannya antara pekerjaannya banyak tapi upahnya kecil, atau upahnya besar tapi jumlah pekerjaannya sedikit. Karena kenaikan harga yang lebih tinggi daripada kenaikan gaji juga menjadi masalah serius bagi kalangan miskin. Karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya, hadirlah seorang pahlawan penyedia pinjaman, tapi dengan bunga tambahan. Karena kalangan miskin ini mungkin tidak ada cara lain untuk bisa bertahan hidup, maka dari itu banyak dari mereka yang terjerumus bunga pinjaman ini. Akhirnya, si pemilik modal atau uang lagi yang diuntungkan. Sedangkan masyarakat miskin yang punya tanggungan utang, ditambah beban bunga pinjaman, mereka harus bekerja keras untuk melunasi utang tersebut. Jadi secara sederhana, masyarakat mendapatkan pendapatan yang rendah, tapi harga barang semakin naik lebih tinggi daripada kenaikan gaji. Jadinya untuk kebutuhan sehari-hari aja mereka bahkan nggak mampu untuk memenuhinya. Akhirnya mereka berutang dengan bunga tambahan. Ya sebenarnya banyak sih alternatif lain, tapi biasanya untuk kalangan bawah ketika tidak ada solusi lagi, mereka akan berutang. Inilah yang membuat mereka mau nggak mau harus bekerja keras hanya untuk melunasi utang itu. Jangankan menjadi kaya, bahkan untuk keluar dari kemiskinan itu aja hampir tanpa harapan. Selain daripada itu, para kapitalis juga memproduksi makanan dan minuman murah untuk dijual ke lingkungan miskin dengan bahan-bahan yang kurang sehat. Karena masyarakat miskin ini memiliki pendapatan rendah, mereka rentan untuk mengkonsumsi produk tersebut. Alhasil, makanan dan minuman yang murah ini membuat masyarakat miskin menjadi rentan terkena penyakit. Dan akhirnya, mereka akan keluar uang lebih banyak untuk berobat. Mungkin karena mereka nggak punya uang yang cukup, lagi-lagi mereka harus berutang.
Jadi salah satu penyebab masyarakat miskin tetap berada di lingkar kemiskinan, disebabkan karena utang itu sendiri yang mengontrol hidupnya untuk bekerja dari hari ke hari hanya untuk melunasi utang tersebut. Dan bisa dibilang, kapitalis ini bisa mengontrol hidup orang miskin dengan uang, karena mereka punya uang. Seperti yang kita tahu, motivasi dari kapitalis itu adalah keuntungan. Biasanya, orang-orang miskin selalu menjadi sasaran utama para kapitalis untuk mencari keuntungan karena kelemahan mereka. Yang mana para kapitalis itu sadar kalau kelemahan dari kalangan miskin adalah uang, sedangkan si kapitalis ini, dia punya uang. Sebenarnya ini bisa jadi hal yang saling menguntungkan karena kapitalis punya uang dan pekerja punya waktu dan tenaga. Mereka saling membutuhkan satu sama lain. Tapi ironisnya seringkali dalam pertukaran ini terjadi ketidakadilan dengan cara yang tidak etis. Paradigma kalangan miskin yang menganggap uang adalah segalanya membuat mereka tidak punya pilihan lain untuk menolak ajakan kapitalis, walaupun mungkin mereka sadar bahwa pertukaran ini sebenarnya tidak adil. Salah satu cara kapitalis ini untuk mencari keuntungan dari kalangan miskin adalah memproduksi produk di negara berkembang dan menjualnya di negara maju dengan harga yang lebih tinggi. Mereka memilih untuk memproduksi di negara-negara berkembang karena upah pekerja di negara tersebut cenderung lebih kecil dibandingkan negara maju. Tapi untuk menjual produknya, mereka menjual ke negara maju supaya harganya lebih tinggi. Dan juga teknik yang digunakan kapitalisme ini mirip kayak masalah makanan murah tadi, tapi ini dalam bentuk barang. Kapitalis juga memproduksi barang-barang murah untuk kebutuhan orang-orang miskin, tapi dengan kualitas yang buruk. Bahkan yang lebih liciknya, bisa aja mereka membuat embel-embel brand terkenal dengan alasan kualitas mirip aslinya, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Padahal yang namanya harga biasanya menentukan kualitas. Inilah yang menyebabkan orang-orang miskin tetap dengan status miskinnya, tapi para kapitalis justru semakin kaya. Selain mengeksploitasi individu, para kaum kapitalis ini sering mengeksploitasi negara miskin dengan membeli murah sumber daya negara tersebut. Sebagai contoh, negara Afrika adalah negara penghasil berlian terbesar di dunia. Tapi mirisnya, karena di sana adalah negara miskin, seringkali sumber daya berharga ini dieksploitasi dengan ketidakadilan. Yang mana banyak tambang-tambang di Afrika dikelola oleh perusahaan asing, sedangkan penambangnya dibayar dengan upah yang rendah. Kapitalis itu sebenarnya tidak selalu buruk, karena dengan adanya mereka, hidup kita menjadi lebih mudah lewat perkembangan teknologi yang mereka ciptakan, dan juga memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk bekerja. Tapi, di saat yang sama, kapitalisme justru menciptakan hal bertentangan yang tidak diinginkan dengan kemiskinan. Setidaknya, ada 3 situasi yang bertentangan satu sama lain antara kapitalisme dan kemiskinan. Yang pertama, paradoks kesejahteraan. Handphone yang sekarang kalian gunakan, diiringi dengan internet, bahkan teknologi lainnya yang mempermudah kehidupan kita saat ini, adalah dampak positif dari sistem kapitalisme ini. Semakin banyak teknologi baru yang ditemukan, semakin banyak juga orang yang mau bersaing untuk mengembangkan produk itu demi keuntungan bisnis. Seperti contohnya teknologi handphone saat ini, semua brand-brand besar yang memproduksi handphone berlomba-lomba menciptakan handphone dengan teknologi terbaik. Tapi ada satu masalah dengan kecanggihan ini, yaitu harga jualnya semakin mahal ditambah dengan persaingan ketat di industri smartphone yang menuntut mereka harus menekan harga jual supaya terjangkau di pasar. Kalau perusahaan menekan harga jual dengan cara memangkas biaya produksi, kualitas produk tersebut susah untuk bersaing dengan perusahaan produsen dengan produk yang sama. Jadi, mau nggak mau, para produsen akan memangkas upah pekerjanya, supaya harga jual terjangkau tapi kualitas bersaing, ditambah para produsen harus mempunyai pekerjaan yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan produksi yang tinggi. Selain itu semua, kapitalis juga menyebabkan pencemaran lingkungan lewat limbah pabrik mereka, yang mana ini bisa merusak kesejahteraan lingkungan sekitar. Jadi pada intinya, kapitalis menciptakan inovasi dan teknologi modern yang diciptakan oleh para pekerjanya dengan upah rendah, supaya mereka menang berkompetisi dan bisa menurunkan harga jual, tapi tetap mendapat keuntungan. Serta kesejahteraan yang mereka berikan juga diikuti pencemaran lingkungan yang merusak kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang kedua, paradoks kekayaan. Kapitalisme memberikan kesempatan bagi individu untuk membangun kekayaannya. Tapi di satu sisi, untuk mencapai kekayaan itu, terciptalah sebuah kompetisi. Karena tidak mungkin semua orang menjadi sama kaya, akhirnya terjadilah zero-sum game.
di mana seseorang harus mengalahkan orang lain untuk menang dalam kompetisi. Disinilah egoisme tercampur dengan kreativitas untuk menciptakan sebuah inovasi baru. Intinya, kapitalisme menciptakan kekayaan, tapi distribusi kekayaan yang diciptakan kapitalisme ini tidak merata, karena harus melalui kompetisi satu sama lain, sehingga hanya membuat segelintir orang menjadi kaya, sedangkan sisanya akan melayani mereka. Dan yang terakhir adalah paradoks kerja. Kapitalisme menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, supaya mereka juga bisa menghasilkan uang. Tapi mereka menuntut untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan, yang mana ini membuat pekerjaannya jadi membosankan, karena perusahaan hanya fokus pada produk dan keuntungan daripada kesejahteraan karyawannya. Hal inilah yang membuat karyawan bekerja dengan beban kerja yang berat dan juga upah yang rendah. Karena perusahaan cenderung fokus ke persaingan produk dan keuntungan, biasanya mengorbankan kesejahteraan karyawan. Jadi hal ini yang membuat karyawan memilih untuk resign, dan pada akhirnya meningkat lagi pengangguran. Jadi kapitalis ini menawarkan pekerjaan, tapi dengan tekanan yang tidak seimbang dengan upahnya. Kalau emang nggak mau, ya udah nganggur. Ketiga paradoks ini menunjukkan hal yang selalu bertentangan dalam kapitalisme dan juga kemiskinan, di mana sisi positif dari kapitalisme secara tidak langsung juga memberikan dampak yang tidak inginkan. Manusia sebenarnya terlahir dengan sifat serakah. Tapi dengan sifat serakah itu, biasanya di waktu yang sama terciptanya perkembangan. Handphone yang saat ini kita gunakan adalah buah hasil dari kapitalisme. Karena masing-masing dari produsen bersaing dengan berinovasi supaya produk mereka menjadi yang terbaik. Walaupun di balik pembuatan handphone yang kita gunakan, ada para pekerja yang bekerja keras dengan upah rendah untuk menafkahi keluarganya. Narasi hidup bukan sebuah kompetisi, mungkin tidak berlaku untuk sistem kapitalisme, karena pada dasarnya mereka bersaing untuk menciptakan perkembangan, dan mereka yang tidak menciptakan inovasi, banyak yang harus tunduk dengan upah rendah. Kapitalisme lebih dari sekedar upah pekerja yang rendah, tapi secara tidak langsung, mereka bisa mengontrol kalangan bawah dengan uang, karena mereka butuh uang. Sebenarnya, kapitalisme tidak melulu tentang kejahatan dan keserakahan. Bagaimanapun, kapitalisme memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk bisa bekerja dan memiliki penghasilan. Walaupun orang-orang yang berada di bawah sistem kapitalis seolah-olah berlari di tempat. Pertanyaan terakhir adalah, apakah ada solusi terbaik dari ketidakadilan ini?